Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita satukan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi ini, buat setiap nafas yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat pagi ini, Engkau mengumpulkan kami di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Semua jemaat yang hadir di tempat ini ya Tuhan, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Engkau yang bertahta dalam kehidupan kami ya Tuhan. Merangkai jagat raya.
Terima kasih Tuhan buat janji-Mu yang selalu meneguhkan dalam setiap kehidupan kami. Janji-Mu yang menguatkan hati dan kehidupan kami. Kami mau lebih lagi Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam kesesakan Kau memberi kedamaian.
Engkau Bapa yang setia dalam hidup kami. Kasih-Mu yang sempurna, karya-Mu yang sempurna dalam setiap kehidupan kami. Kami mau lebih lagi Tuhan. Kami mau lebih lagi untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu yang sangat luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih kasih-Mu yang sejati Tuhan dalam hidup kami. Setia, tak pernah sedetik
Sesungguhnya tidak ada kehausan yang lebih daripada haus akan Engkau, lebih daripada haus akan air, haus akan air sungaimu, haus akan rohmu yang membawa cinta kasih, membawa pengampunan, membawa damai sejahtera. Tetapi roh itu pula yang sama, yang membakar hati kami, membakar sampah-sampah di dalam hidup kami, bahkan yang berhak membuat kami sakit oleh karena segala dosa pelanggaran kami yang Engkau bakar begitu rupa dan membawa kepada pertobatan. Tetapi itulah Engkau yang lembut namun juga keras, yang halus membawa keindahan tetapi juga menegur dan membuat kami sakit. Kudus, 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 kudus Engkau. Kudus, kudus, kudus. Karena itulah Engkau disebut sebagai Allah yang maha benar, yang maha kudus. Kami rindu akan Engkau dan kami tidak akan meninggalkan Engkau, yang lembut tetapi juga yang keras, yang penuh dengan penghiburan tetapi juga yang menegur. Silahkan Tuhan, terserah Engkau, karena di luar Engkau yang hanya ada kebinasaan pada akhirnya. Di luar Engkau tidak ada keselamatan dan penebusan. Maka kami terus berpegang kepada Engkau. Nyatakan firman-Mu kepada kami anak-anak-Mu, keluarga besar kerajaan Allah. Entah enak ataupun tidak enak didengar, tapi kami taat. Karena hanya firman-Mu yang mengandung kebenaran. Kami terbuka, kami tersimpuh, kami menyerah. Silahkan Tuhan Roh Kudus, pakai mulut lidah hamba-Mu yang kecil, tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu, untuk menyampaikan dengan benar isi hati-Mu, apa yang tertulis di dalam kitab suci. Dan kami siap seluruh ruangan hati kami sampai dengan yang sudut-sudut yang paling dalam diperciki dengan darah Tuhan Yesus, ditahirkan supaya kami layak menerima yang kudus, firman yang lebih daripada sekedar kalimat titik koma, tetapi itu pribadi-Mu sendiri. Kami dengan segala hormat terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Selamat pagi saudara-saudara, shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersuka cita keluarga besar kita atas kelahiran anak perjanjian di Pekalongan, atas sukacita dari bapak ibunya yang adalah saudara kita dan keluarga besar kita. Kirimkan ucapan selamat, doakan, tapi kemudian juga kita patut mendoakan untuk Mama Marcuan Siu yang dalam perawatan di rumah sakit Yakum. Kalau ada yang bersukacita, kita ikut bersukacita, berdoa, mengucap syukur. Tapi kalau ada yang susah juga nyatakan, komunikasikan dukungan, support dalam kasih. Saudara, kita mau bersama-sama masuk kepada satu tema yang diberikan kepada kita menjelang tanggal 7 dan 9 April mendatang. Karena kita mendekati Jumat Agung yang kelak jatuh pada tanggal 7 April, di mana kita mengadakan perjamuan Tuhan bersama-sama dengan gereja-gereja di berbagai tempat. Dan 2 hari berikutnya tanggal 9 itu namanya Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara, ada masa-masa prapaskah. Saudara-saudara dari gereja Katolik juga punya tradisi, ada daun-daun dan seterusnya. Begitu juga dari gereja-gereja aliran yang lain yang percaya kepada Tuhan Yesus. Begitu juga dengan kita, ada air mata saudara menjelang Paskah, dan kita harus tahu isi hati Tuhan didasarkan dari Injil Lukas pasal 19 ayat 41 sampai dengan 44. Siap saudara, sediakan hati
Lukas pasal 19 ayat 41 sampai dengan 44. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Itu air mata Prapaskah. Jadi belum dicambuki dan paku itu belum menancap pada tubuh Tuhan kita, tetapi baru mendekati Yerusalem tempat dia akan diadili pada waktu itu. Tapi sudah tumpah air matanya. Dan kita harus mengerti akan air mata Tuhan, mengerti perasaan Tuhan, mengerti hati Tuhan. Sebab kita itu ikut dia berbakti bukan seperti rakyat ikut raja, bukan seperti rakyat atau kawulo yang ikut presiden, tetapi lebih kekeluargaan, lebih familiar, sehingga kita wajib mengenal hatinya Tuhan. Seperti Bapak Ibu saudara-saudara dan anak-anak ini punya orang tua, punya bapak dan ibu, dan mereka bukan hanya pemerintah, tukang memberi komando dan mengatur tata tertib. Kalau seperti itu kering, tidak ada kasih. Tetapi apa? Ayah ibu saudara-saudara dan ayah ibu saya yang sudah dipanggil Tuhan, mereka juga menjalin dengan anak-anaknya ini ikatan chemistry sebagai family, sebagai home, lebih daripada house. Kalau house rumah bangunan, tetapi home. Nah, diajarkan dalam asas gereja kita, home pertama itu keluarga kita, tetapi juga harus ada home yang kedua. Maka para kakak, para pembina ini sudah digerakkan oleh Roh Kudus untuk rajin sekali mengumpulkan adik-adiknya, diajak doa, ditutor, dimentor. Ya doa, ya firman, ya kecerdasan, ya kepemimpinan, dilatih untuk bisa mengkomunikasikan apa, ya bagus sekali. Lalu Tuhan menyuruh supaya jadi home yang kedua. Home pertama adalah keluarga yang memang ada ayah, ibu, kakak, adik. Itulah yang memang Tuhan plot di skenario seperti itu, tapi juga harus ada home yang kedua, saudara. Di mana ada kasih sayang, ada kebersamaan, tapi juga ada hal yang keras, yaitu teguran yang membuat rasa tidak enak, tetapi harus ada, seperti home pertama. Begitu juga home yang kedua. Tanpa itu saudara, kita kering. Ngertinya itu cuma hukum, undang-undang, peraturan, tata tertib, kering. Tidak ada chemistry. Maka ada home satu, ada home kedua. Itu sudah separuh khotbah, terus lagi. Ya, Yesus melihat dekat kota itu, dia menangis. Ini hati seorang Tuhan, hati seorang yang mengepalai home kita, saudara. Jadi beliau ingin memperlihatkan perasaannya curhat. Ayat 41 itu curhat kudus. Maka dicantumkan dalam kitab suci, sehingga buku ini bukan hanya mencantumkan tentang deretan tata tertib hukum, sehingga kita dicetak menjadi manusia kering yang dijejali dengan hukum terus, undang-undang, yang kalau gini salah ada hukumannya, yang kalau gini benar. Tidak, tapi juga ada sisi yang manusiawi, sisi antropomor. Tuhan curhat. Dan curhatnya bukan ke masyarakat, oh tidak, tetapi kepada yang membaca ini, maka kepada kita sekalian. Ketika Yesus telah dekat melihat kota itu Yerusalem. Yerusalem disebut Putri Sion. Ketika menunjuk kepada bukan bangunannya, arealnya, tanahnya, ketinggiannya berapa di atas permukaan laut, bukan itu, tetapi Putri Sion. Jadi orang-orangnya yang disebut sebagai umat Tuhan, kita sekalian disebut Yerusalem atau Putri Sion. Tuhan curhat bukan kepada masyarakat loh saudara. Kita diberi didikan di situ kalau curhat bukan kepada umum, maka curhatlah kepada yang berhak. Itulah sebabnya namanya media sosial, bukan untuk curhat. Tuhan juga curhatnya kepada kita. Kepada apa? Kota itu ya kita, saudara. Loh, Tuhan curhat kepada kita loh saudara.
Seringkali orang Kristen sudah puluhan tahun ngertinya saya curhat sama Tuhan. Kalau punya masalah dia nangis sama Tuhan. Kalau punya sukacita mengucap syukur. Tapi ada gilirannya dia berkata, lah sekarang giliran saya mau curhat, ini perasaanku, hai kotaku. Dan kota itu bukan dindingnya, arealnya, tetapi itu adalah someone, bukan something. Kalau something, Yerusalem just a city. Ya, kalau just city cuma sekedar kota, ya ndak ada nyawanya, bukan kota, tetapi itu lebih daripada something, someone, seorang demi seorang. Bukan sekedar kelompok Hai Yerusalem dalam kelompok massal, tapi individu lu saudara. Nah inilah yang diajarkan dan sapaan Tuhan di tanggal 26 Maret hari ini. Tuhan suruh itu dan saya taat sampaikan. Hai anak-anak Tuhan, kau sering curhat kepadaku, tapi gilirannya aku juga berhak curhat kepadamu. Isi hatiku, lalu dia menangis. Maka judulnya tadi apa? Air mata prapaskah mendekati April, saudara. Kalau sudah menangis berarti sudah bukan hal intelektual, tetapi ini dari perasaan. Dan dia pelihara yang namanya nyambung, chemistry, saudara. Itu ayat 41 seperti itu. Air mata kudus, air mata mahal, air mata kekeluargaan. Bukan ke masyarakat loh saudara. Kita curhatnya juga kepada Tuhan. Jadi jangan sampai ada susah apa nulis-nulisnya di dalam Twitter ya. Sampai Pak Presiden yang baca. Baru marah sama ayam atau sama apa, ayamnya enggak laku. Marah juga ditulis di dalam tulisan untuk umum ya, yang baca banyak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, curhat itu sesuatu yang eksklusif. Dia Tuhan, dia Bapa, Bapa yang perkasa, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Gembala Agung Tuhan Yesus, kita anak-anaknya. Ya. Ayat 42 katanya wahai, nah ini isi hatinya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti. Ini isi hati Tuhan. Seandainya umpama kamu ngerti, tapi tidak saudara ya. Ini tangisannya Tuhan Yesus seperti itu. Kalau kita ingin tahu isi hati Tuhan, kalau kita mengasihi dia, kita harus tahu isi hatinya. Saya cinta sama istri saya harus ngerti perasaannya. Bukan egois perasaanku sendiri pakai kacamatanya sendiri, tetapi empati. Nanti kalau sudah sampai kepada bimbingan pranikah, ready to marriage, dari sinode dari Jawa Tengah juga dibalik. Enggak, kalau mau menikah baru diberi bimbingan pranikah, tapi jauh sebelumnya ya ada yang namanya empati. Istri saya juga belajar mengerti jiwanya suaminya bagaimana, karena cinta. Nah kita juga harus mengerti isi hatinya Tuhan. Wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti. Tapi umat banyak enggak mengerti, maka Tuhan menangis, kurang empati. Kacamatanya itu coklat saudara. Jadi melihat daun, itu jantung di tembok coklat. Ya. Pipinya saudara coklat, temboknya kecoklatan. Kenapa kacamatanya coklat? Sehingga kalau istrinya bilang, ini hijau, lalu ini ngeyel, enggak coklat. Karena apa? Bersikeras menggunakan kacamatanya sendiri. Itu orang yang tidak empati. Tapi kalau empati itu coba saya pinjem kacamatamu kayak apa? Oh dunia ini hijau toh. Karena sejak kecil kamu terima yang hijau-hijau. Makanannya ya hijau, ayahmu ibumu teduh hijau. Sehingga engkau tumbuh menjadi seorang yang teduh dan hijau. Lalu baru ngerti, oh gini rasanya jadi kamu. Itu namanya empati, saudara. Tapi kalau orangnya ya itu bertengkar terus karena bodoh, yaitu pakai kacamatanya sendiri. Tidak mau empati itu tidak mau mengandekan gimana seandainya kalau aku jadi kamu anak
yang sulung, yang sejak kecil sudah disuruh mengasuh adik-adiknya, yang mana aku ini anak bungsu, tidak ngalami. Dibesarkan di dua keluarga yang berbeda, dibesarkan di dua situasi ayah ibu yang berbeda, sehingga tumbuhnya masing-masing dengan suatu pertahanan untuk melihat dengan kacamata sendiri, tidak ada empati. Lihat saudara ayat 42, katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti. Ada ginos, yaitu tahu, mengerti. Mengerti dari sudut pandang Tuhan. Karena anak-anaknya yang ditangisi itu sering pakai kacamatanya sendiri. Tidak mau melihat, belajar perasaannya Tuhan gimana ya. Nah saudara, di tanggal 26 bulan ini Tuhan suruh hambanya untuk menyampaikan ini. Kapan kau itu mengerti? Kapan kau itu mau coba sebentar saja kacamataku, hai anak-anakku, hai kotaku, hai putri Sion. Kenapa engkau terus berkeras pakai kacamatamu sendiri? Maka Tuhan menangis, itulah air mata Prapaskah. Ya, betapa baiknya jika pada hari ini juga, enggak ditunda loh saudara, hari ini lagi. Ini kalau dibaca besok hari Senin, Selasa juga bunyinya hari ini juga engkau mengerti. Seandainya, tapi anak-anaknya enggak mau. Ya, apa yang perlu untuk damai sejahteramu dari kacamata Tuhan, tetapi sekarang hal ini tersembunyi atau buram, warnanya berubah, distorsi. Saya waktu ini bingkainya tebal terus diganti pakai ini juga asing saudara, lihat garis itu, loh gini kok melengkung, gini kok lurus, oh ternyata efek lensa. Lah objektifnya gimana? Ya cari anak kecil yang penglihatannya belum plus, karena jarak jauh saya plus, jarak dekat saya juga plus, angkanya beda. Yang ini plus 2,5, yang jauh 1,5, plus dan plus. Kok melengkung, kok buram. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan prihatin karena anak-anaknya seperti itu. Engkau tidak ngerti ya mengenai apa yang perlu, dan sekarang ini tersembunyi bagi penglihatanmu karena penglihatannya distorsi. Ini lurus, jalan lurus kamu bilang melengkung. Ini yang melengkung kamu bilang lurus. Itu saudara air mata Prapaskah ya. Anak-anak Tuhan di gereja-gereja ngertinya air mata Paskah itu ya ketika Tuhan dicambuki sebagai manusia dan dia disalibkan. Maka ada air mata Maria Magdalena, air mata dari ibunya. Dan Tuhan berkata, tangisi dirimu sendiri. Saudara, jauh sebelumnya, yuk halaman berikut lihat. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Lihat saudara, efek dari tidak kenal akan perasaan Tuhan itu nantinya kemana? Kita diberitahu akan sampai kepada satu posisi dalam kehidupan umat Tuhan, Sion, di mana akan dikepung, terus tidak bisa bergerak. Itu terjadi dalam sejarah tahun 70, di mana ada jenderal terkenal namanya Jenderal Titus. Maka ada seorang om tuh bilang, mau aku beli jam mahal mereknya Titus. Ya ini bukan untuk mendiskualifikasikan satu produk tertentu, karena apa, dia ingat itu yang mengepung Yerusalem tahun 70 namanya Jenderal Titus. Saudara, pada masa kini kita tidak terlalu peduli pada sejarah yang lama. Umat Tuhan masa kini, kota Yerusalem, putri Sion, kalau kita tidak belajar pakai kacamatanya Tuhan, kita akan sampai kepada satu akibat, yaitu apa? Dikepung. Dan kepungan itu, lihat, musuhmu mengelilingi engkau dengan kubu lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau. Bukan hanya mengepung, tapi kita dijepit. Nah di bulan Maret menjelang April ini, jangan-jangan ada anak Tuhan yang juga sedang mau dijepit. Kok ini ada masalah ini, kok ini ada masalah ini, kok lebih dari satu ya. Saya agaknya
dalam keadaan emergensi, hati-hati saudara, jangan-jangan salah kacamata yang tadi. Sampai ada air mata prapaskah tadi. Waspada ya. Berarti apa? Doanya jangan keliru karena anak-anak Tuhan ngertinya Tuhan yang ngepung saya ini, masalah ini, singkirkan supaya saya bisa lolos. Tuhan geleng-geleng, kamu enggak ngerti sumbernya. Yaitu kamu enggak ngerti, enggak melihat melalui kacamataku tadi. Terus saudara, ya. Dan mereka membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, jadi rontok semua. Yang sudah disusun, diperjuangkan orang Kristen bertahun-tahun, hilang semua. Gara-gara itu tadi saudara, kaca mata. Karena engkau tidak mengetahui, lalu balik lagi ya, tidak mengetahui, salah lihat. Melengkung kok Tuhan, itu lurus. Enggak, kita ngeyel, itu melengkung. Pada saat Tuhan berikan ini loh yang melengkung, lurus ya Tuhan. Lah kok salah terus. Bila mana Allah melawat engkau, orangnya enggak tahu saudara. Nah ternyata kemudian kacamata tadi diperjelas lagi. Kapan itu bisa saya peroleh? Bukan lewat toko optik. Jangan dari sini kemudian pikirannya, wah, Pak Pendeta tadi khotbah kacamata, saya mau cari toko optik, bulan puasa sepi. Nah, saudara, ini bicara soal rohani. Bagaimana memperoleh kacamata di bawahnya ini? Engkau kok tidak tahu, salah lihat, melengkung kamu bilang lurus, lurus kamu bilang melengkung. Kamu enggak tahu ya gimana cara memperoleh, yaitu karena tidak tahu saat Allah melawat engkau. Saudara yang dikasih oleh Tuhan di bulan Maret, sekarang tanggal 26. Pekakah saudara ada getaran-getaran di mana Tuhan sedang melawat kita? Dan ketuk-ketuk pintu hatimu tapi engkau tidak dengar. Dia melawat engkau. Tadi saya sama istri saya berangkat itu terngiang-ngiang gitu. Umatku tidak dengar. Aku sedang melawat engkau, mendatangi engkau, mengunjungi engkau. Tapi engkau tidak dengar, engkau tidak tahu. Karena engkau silo dengan yang kau pandang. Ini masalah, ini kesukaran, ini bikin marah, ini bikin gembira, ini enak. Bumbunya ngejos ya, ini apa lagi? Ini berita apa? Terus banjir, membanjiri mental bejana ini sudah penuh. Aku melawat engkau, engkau tidak dengar. Padahal aku memberikan kacamataku supaya engkau melihat bagaimana isi hatiku. Dia curhat, dia menangis saudara. Terus lagi. Sebelum adegan bengis tiba, air mata Tuhan sudah tumpah. Tatkala Yesus telah dekat dan melihat kota itu, maka ia menangisinya. Katanya, wahai betapa baiknya jika seandainya, berarti tidak terjadi. Dia ingin apabila, tetapi tidak terjadi. Jika pada hari ini juga engkau mengerti, melihat, mengidentifikasi apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tapi enggak penting Tuhan, enggak penting. Ada hal lain, agendaku sendiri. Apa yang perlu untuk kamu tapi orangnya enggak lihat. Dia sedang melawat dan memberi kacamata untuk melihat isi hatinya. Anak-anak Tuhan tidak tahu. Sekarang itu tersembunyi bagi matamu, maka dia menangis. Itulah air mata prapaskah. Basahkah saudara karena air mata Tuhan? Basahkah saudara? Hatimu gimana? Apakah air mata itu jatuh ke dalam hatimu? Ini pesan Tuhan. Dan pertanyaannya sampai kepada hamba Tuhan yang tidak ada apa-apanya, saya hanya meneruskan saja. Terus lagi saudara, mari halaman berikut ya. Kesedihan itu lapis kedua, mereka akan membinasakan kau beserta dengan pendudukmu, pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Itu kalau sudah parah, hidup berantakan, hidupnya anak-anak Tuhan. Karena engkau tidak tahu saat Allah melawat engkau balik lagi. Aku itu baru datangi kamu loh. Sudah kulo nuwun loh, kamu kok enggak dengar. Melawat engkau.
Sudahlah Prapaskah dia melawat, sini ada pintunya, grendelnya di dalam. Maka lihat poster yang dijual dulu zaman saya sekolah tuh sampai di trotoar belum dilarang, poster macam-macam, termasuk ada poster yang saya tertarik. Gambarnya Tuhan Yesus mengetuk pintu. Saudara lihat pintunya enggak ada pegangannya karena pegangannya di dalam, grendelnya di dalam. Artinya yang menentukan Tuhan boleh masuk ke dalam hidup ini ya yang punya rumah, saudara. Engkau tidak tahu ya saat Allah melawat engkau, itu saudara, air mata itu. Terus lagi, Lukas 13, apakah saudara mendengar Ishak keibuan? Tuhan sering digambarkan seperti bapak, perkasa, melindungi, menjaga. Ada musuh dia cegati, maka disebut bapak yang Allah perkasa, bapak yang kekal. Bapak saya sampai umur 13 sudah ditinggal, tapi ada bapak yang kekal. Tapi saudara ada sisi lain, feminin, hanya maskulin, bapak perkasa, tapi beliau juga keibuan. Tuhan juga seperti ibu. Ya, apakah saudara mendengar Ishak keibuan, nangis dia, saudara, weeping. Weeping itu apa? Terisak itu. Ya. Dengar enggak saudara? Basahkah hati saudara karena tetesan air mata keibuan dari Tuhan? Karena orang Kristen tidak butuh dia menangis. Lukas 13:34. Yerusalem ini bukan kota ada temboknya, tapi bicara tentang umat Tuhan. Umatku. Kalau dulu dia menangis karena orang Yahudi, sekarang dia menangisi orang Kristen. Hei orang Kristen, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi. Diutus seseorang dari Tuhan, disio-sio, disepatani, pisui ya. Ada rekan saya yang masuk ke Sumatera, dia menyuarakan keadilan, dibunuh, dijerat lehernya, KTP-nya diganti KTP orang lain. Engkau membunuh nabi-nabi, melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Apa itu kebenaran? Saya tidak suka. Minggat sana, ya, dikecam dan seterusnya. Karena pembunuhan bukan hanya lewat pisau, lewat racun tikus, strisin, ya, sianida, tidak harus begitu, tetapi pembunuhan secara mental, caci maki dan seterusnya. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam. Induk ayam itu jago atau babon? Induk ayam itu ayam jantan jago ataukah ayam betina? Hen ataukah kok? Yang betul adalah hen atau ayam babon, ayam betina. Seperti juga burung betina, saudara. Saya ini rindu mengumpulkan anak-anakmu seperti induk ayam karena terus sayapnya dikembangkan. Ini lo masuk ke dalam, ya sini teduh sama aku di sini. Mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tapi kamu tidak mau. Jadi saudara, banyak orang Kristen itu, oh, Tuhan melawat hatiku, enggak mau. Oh, Tuhan menegur saya, enggak mau. Karena ngerepoti saja, saya sudah punya agenda sendiri, saya punya kesibukan sendiri. Tuhan itu cuma ngerepoti. Padahal dia datang itu bukan mau membebani kita dengan hukum, peraturan, undang-undang sehingga manusianya menjadi umat hukum, Torah. Bukan saudara, tetapi lihat hati keibuan. Sini saya naungi. Saya ingat waktu anak kami masih kecil itu belajar berjalan pakai celana saya ingat saya belikan daerah gading warnanya biru tua, ada bintik-bintiknya putih gitu. Kulitnya putih banget waktu masih kecil, enggak seperti sekarang coklat. Ya, putih itu ikut mamanya masuk ke dalam rok gitu. Sehingga kalau ada tamu, saru, karena roknya dibuka, roknya mamanya, aku melebu saya, ya. Karena merasa terlindung. Saya waktu kecil juga suka dengan anak-anak yang lain sama mentalnya.
selimut dibuat rumah ya, dari kursi-kursi ditata, kemudian menusuk masuk ya. Ada satu naluri untuk meringkuk, ada rasa aman, bukan insecure. Saudara, itu naluri. Nah, manusia itu punya hal yang seperti itu. Jangan dikira oh saya sudah tua, sudah tumbuh jadi orang dewasa. Oh saudara, ada saat-saat di mana Tuhan nanti juga akan memperlihatkan naluri kita pada saat kita masih anak-anak, muncul lagi waktu mau dipanggil Tuhan. Ada seorang ibu yang keliling meneliti apa yang terjadi dengan orang sakit terminal. Orang sakit terminal itu tidak bakal sembuh. Terus dia meneliti melalui 5 ini ada shock, ada anger, ya ada bargaining, tawar menawar, frustration, lalu sampai kepada acceptance. Tapi juga ada naluri kanak-kanaknya muncul lagi. Saya ingin meringkuk di mana ada perteduhan, dan itu cuma bisa diperoleh dari Tuhan, saudara, Tuhan Yesus. Lihat Lukas 13 ayat 34, kamu kok enggak mau sih? Masa menunggu sampai di ruang ICU mau meninggal di usia tertentu? Tapi mumpung masih sehat, ada saat-saat kita meringkuk, Tuhan rindu. Itu adalah kerinduan seorang yang feminin, bukan maskulin. Di sini ada banyak ibu-ibu yang punya anak, ngalami gimana anaknya membutuhkan satu bentuk dari perlindungan, rasa aman. Waktu masih usia dini, dia butuh bukan hanya senang, aman karena taktil, yaitu sentuhan, dipeluk, tapi juga to touch, ya ada sentuhan, sehingga dia minum dari ASI mamahnya. Lebih daripada sekedar pasokan nutrisi yang bergizi masuk ke dalam tubuhnya. Tetapi waktu menyusu itu, apa yang lain yang selain minuman ASI, yaitu sentuhannya dengan menghisap. Karena yang dihisap lebih daripada cairan, tapi sesuatu yang psikologis, menghisap rasa aman, menghisap rasa tentram. Dan ini sentuhan lembut dari dada mamahnya menyebabkan ya sesuatu yang nyaman sekali. Saudara, maka ada satu gelar Allah Maha Kuasa, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, tapi juga punya arti yang lain, yaitu yang feminin, yaitu menyebut tentang payudara, ya, tentang miliknya ibu ini. Loh, kok Allah kok feminin ya saudara? Seperti ibu yang menempelkan bayinya di sini, begitu, menimbulkan rasa aman, ya. Kebutuhan psikologis saja, oh tidak, kebutuhan sampai ke jeruan yang paling dalam, kebutuhan rohani. Saudara tidak menunggu sampai usia tertentu di mana sudah berbaring mau beberapa menit mau dipanggil Tuhan, tapi mumpung kita masih sehat, lihat keibuannya Tuhan. Aku rindu loh, aku rindu yang perlu untuk damai sejahteramu apa? Sini berhimpun sama aku. Terus ada lebih dari anak-anak, kutuknya ayam lebih dari satu. Itulah fellowship, persekutuan. Maka dalam Ibrani pasal 10 ayat 25, jangan menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan. Umat Tuhan pertama ada bait Allah di mana mereka beribadah. Cukupkah? Tidak. Maka ada yang dari rumah ke rumah. Maka dalam gereja ini ada namanya care group. Karena tidak cukup hanya minggu, tapi juga kita berhimpun, kepentingannya apa? Ayo menyatu, berhimpun dengan sayap beliau yang adalah El Shaddai, induk ayam, induk burung. Lalu kita jadi anak-anaknya, saudara. Tuhan Yesus menangis. Ada banyak anak-anak Tuhan tidak sadar akan kebutuhan yang sangat rohani ini. Dan dia hanya punya agenda-agenda dan dipenuhi oleh kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya tidak menyentuh kepada kebutuhan pokok. Yuk lihat lagi halaman berikut. Nah, saudara, itu bejana. Sukar cari gambar, enggak bisa saya ininya. Sudah penuh, enggak ada tempat. Tuhan tidak penting, Tuhan dianggap mengganggu. Ini sudah penuh. Kalau hati ini sudah penuh, enggak ada tempat saudara buat Tuhan. Padahal dia rindu, lalu dia menangis. Kamu sudah silau, pakai kacamata dunia. Tapi kacamataku di mana aku sedih, rindu pada engkau, sedih rindu. Kau enggak mau ya pakai kacamataku, maka Tuhan menangis.
Keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus. Setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak. Loh, tidak minta apa? Bagus-bagus ya saudara dengan sopan. Tuhan maaf ya, lalu bikin alasan. Oh enggak saudara, bukan dengan sopan minta Tuhan beranjak. Bukan minta dengan sopan, tapi yang merah-merah itu. Mereka pun mendesak. Ya. Wah ini sudah emergensi. Tuhan tuh bikin kerugian di sini. Tuno loh Tuhan, tuno rugi. Itu bangkrut, broken. Punya babi banyak. Tuhan tidak minta izin itu babinya kemasukan setan masuk ke air. Lo rugi, Tuhan tuh ngobrak-abrik kemapanan kami. Silakan pergi secepatnya, makin cepat makin baik. Lo gitu lo saudara mendesak, bukan minta dengan hormat. Karena apa? Tuhan ngerepoti, bikin kacau di sini, babinya mati banyak. Karena setannya yang masuk ke orang gila itu masuk ke dalam babi. Lah mau dijual gak punya babi, kacamatanya sudah lain. Karena di kacamata Tuhan satu orang gila lebih berharga daripada berapa ekor babi itu saudara ya. Supaya ia meninggalkan daerah mereka. Jadi Tuhan ngerepoti, ini bejananya bejana dunia terus. Tidak ada agenda Tuhan, umurmu berapa ya. Nanti kalau ia masih panjang, kalau sebentar lagi mau dipanggil Tuhan bagaimana? Agendanya apa? Ya. Lihat saudara, Tuhan melawat dengan air mata. Terus lagi halaman berikut. Itu artinya ada dua grup dalam umat milik Kristus. Bukan hanya pada saat itu tapi masa kini. Grup yang tidak butuh Tuhan Yesus. Tidak boleh masuk ya. Ada grup anak-anak Tuhan yang butuh menerima dia karena haus. Saudara masuk grup mana? Satu ataukah dua? Tidak usah menghakimi orang lain, tanya sama diri sendiri. Grup merah atau grup biru? Grup merah jelas Tuhan ngerepoti. Saya punya agenda sendiri, ya. Tapi grup dua, saya butuh engkau. Tanpa engkau nonsens lah rumah tangga. Tanpa engkau nonsens namanya pekerjaan cari nafkah. Tanpa engkau saya makin banyak dosa. Tanpa engkau bodoh aku ini, ya. Sadar itu grup yang kedua. Saudara masuk grup mana? Ya. Yohanes pasal 1 ayat 11, air mata Tuhan. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Umat lu saudara, bukan massal, bukan orang-orang umum. Milik kepunyaannya dia datangi, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Yang merah saudara, umatnya didatangi tidak menerimanya. No way. Ya, mereka deny, menolak. Tetapi semua orang yang menerimanya, dibaca ayat 12 bersuara 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Pegang dada saudara, itu saya Tuhan, ya, itu saya Tuhan. Ya. Oh haleluya, syukur. Oh syukur. Ini kami Tuhan. Jangan air matamu karena kami, tapi air mata cintamu dan air mata cinta kami kepadamu. Ya, lagunya Lani tadi apa? Yang ketiga saudara. Oh syukur. Hosana. Masuk hati kami. Tidak ada yang lebih penting daripada engkau sendiri dan hadiratmu melawat kami. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik kau tinggalkan diriku. Hatiku
agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Inilah kami Bapa, rindu akan lawatan-Mu. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. karya-Mu Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. sembah Dia, sembah. Oh, haleluya, terpujilah namamu, terpujilah, kudus lawatanmu Tuhan, kudus kedatanganmu. Oh ya baralaba ya basika la baralaba, oh ya basi, haleluya, oh laba ya basika la baralaba, haleluya, kudus kasih-Mu, kudus kasih-Mu, kudus. Terima kasih. Kami hargai air mata-Mu, kami hargai isak keibuan-Mu, kami hargai setiap sayap yang Engkau kembangkan, di mana anak-anak-Mu yang peka menyusup di bawah naungan sayap ilahi yang membuat kami teduh, yang membuat kami beroleh damai sejahtera. Dunia tidak bisa memberi itu, tetapi hanya di bawah sayap-Mu, ya Rajaku, Juru Selamatku, Pembelaku yang agung. Rasakan kasih-Nya saudara. Jangan tertutup hanya karena agenda kita yang tidak habis-habisnya. Tapi Tuhan rindu bukan mau merepoti kita dengan hukum-hukum, peraturan-peraturan yang banyak untuk dijejalkan dan dihafalkan. Dia hanya ingin bercengkerama seperti ibu memeluk anaknya, bahkan tanpa kata. Peluk kami Tuhan, peluk kami, naungi dengan sayap, naungi
lihat ini umat-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu sudah taat menyingkapkan isi hati-Mu. Dan giliran Roh-Mu yang tidak terbatas menyiram firman ini supaya tidak hilang ketika kami nanti turun di tangga gedung ini. Iman kami bukan ikut turun dan firman-Mu juga tidak turun, tapi disimpan dalam ruang Maha Kudus, yaitu di bagian paling dalam roh kami. Kudus, 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 kudus. Izinkan jemaat-Mu mempersembahkan persembahan sebagai tanda hormat, syukur, dan terlebih lagi tanda cinta kepadamu. Sucikan ya Bapa, karena tidak ada yang sempurna. Dan boleh dipakai apa yang dikumpulkan ini untuk mendukung pekerjaan pelayanan dalam gereja ini di dalam nama Tuhan Yesus. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah, selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah, selamanya. Inilah jemaat-Mu Tuhan, semuanya rindu akan kasih-Mu. Tidak ada yang menolak akan lawatan-Mu. Masuk, masuk, masuk dalam hati kami. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jemaat kekasih Tuhan, terimalah apa yang dicurahkan dari tangan Bapa. Kasih karunia, damai sejahtera, dan penyelamatan dan pembelaan yang tebal dengan kasih oleh Roh Kudus bersama dengan Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Pada hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali, akan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat menyambut Paskah semua, berkata bersama amin. Tuhan memberkati. Kuasa Tuhan lebih besar, menyertai